menyembah kan? Menyembah dia itu siapa di sini dia? Dia huruf besar D-nya. Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Bapak. Yesus. Gimana sih sesungguhnya engkau anak Bapak. Allah. Jadi yang disembahnya itu Bapak nih, dengerin ya. Nih, kalau di ayat semua. ini nih. Udah dihapus. Baca. Menyembah Bapak, dia itu Bapak huruf besar deh. Dianya Aduh, gimana sih lu? Terjeda sih, Lu mau nipu di sini gimana sih? Terjeda. Coba ulangi, terjeda ini. Terjeda. Suaranya nggak hilang tadi. Hilang suaranya Santang tadi. Nipu. Suaranya hilang, suara saya kelas. Coba teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Suara saya? Jelas. Sekarang sudah enggak, kalau sekarang sudah jelas. Tadi waktu baca tuh enggak. Dia itu apa-apa. D-nya huruf besar, berarti merujuknya ke Bapa. Dan muridnya meyakini bahwa Yesus itu anak dan Allah. muridnya menyembah dia. Muridnya menyembah dia itu menyembah Allah. Menyembah Allah, ngomong dia, ke Allah dan itu muridnya, percaya Allah kalau Yesus itu anak Allah. Di situ ada koma. Dasar lu gak pernah bahasa Tuhan Yesus. belajar bahasa Indonesia lu. Menyembah Yesus. Makanya baca. Ya udah, gua terusin ya ayat ini, gua terusin. Masih di Matius nih, gua terusin. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, murid-muridnya sudah nggak ada nih. kalimat nyembah lagi di sana. Udah, gua bacain dulu, sabar gua bacain. Makanya ini membuktikan Tuhan apa bukan. Iya. Kan yang ditanya minta. Ya udah, lu diam dulu, Itu gua bacain. terbukti kan muridnya nyembah kan? Nyembah dia, huruf besar D-nya. Nyembah Bapak. Iya, nyembah dia. Dia di situ nyembah dia, Yesus. udah menyembah dia, udah. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Masih Matius ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus lagi tidur. Jadi Tuhan yang kalian tuhankan ternyata hanya tidur. Lanjut, jangan sampai situ aja lah. Lagi kalau mau lanjut. Lanjut. Sedang tidur. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Sekali ia heranlah orang-orang. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin di danau itu pun taat kepadanya. Setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan ya. Kerasukan setan. Cukup dulu. Terus dulu. Tadi terbukti kan. Berarti yang menuhankan dia itu orang yang kerasukan setan. Yang nyembah tadi siapa? Muridnya kan? Iya, berarti yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan setan. Yang keluar dari kuburan katanya. Yang taat di situ tadi siapa? Yang taat sama Tuhan Yesus tadi siapa yang taat? Angin. Nah, kan muridnya menyembah, angin taat. Taat. Iya kan? Ya, yang menyembah itu orang yang kerasukan setan. Gimana? Katanya terusin tadi baca. Kan gua terusin, gimana sih? Ayo terusin, emang terusin ada? Udah, orang yang kerasukan setan. Terus? Orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Dia sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya. Dan mereka pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami? Hei anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami? Nah, anak Allah, setan aja menyebut anak Allah. Iya, ngaku kan? Iya. Anak Allah yang maha tinggi itu. Anak Allah yang maha tinggi itu. Jangan dikurangi ayatnya. Enggak, ini gua bacain kok dikurangi sih. Anak Allah yang maha tinggi kan? Enggak ada yang maha tinggi. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam
kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka. Jadi si roh setan itu, iblis, dimasukin ke dalam babi. Dan babi itu dimakan sama kalian. Berarti kalian makan iya. Makan iblis. Kenapa? Iya, udah kami makan. Salah. Artinya sudah kami tundukkan dalam nama Tuhan Yesus, sudah dimakan itu. Makanan kami, yang sudah dimakan berarti sudah tundukkan. Makanan kalian berarti kita sudah menundukkan kan? Ya enggak? Makanan kalian berarti kalau sudah kita makan berarti kita sudah mampu menundukkan ya kan? Iya. Kami berarti kalian makan itu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus kalian makan itu dalam nama Tuhan Yesus. Makan iblis itu dengan nama Tuhan Yesus semua tunduk. Oke, tangan guys. Tunduk kan? Jadi dia udah meyakini dia itu makan iblis setiap harinya itu dengan nama Yesus. Yesus kami. Iblis nggak berkutik, iblis. Ya, iblisnya dimakan sama siapa? Ya nggak, karena nggak berkutik tadi kan? Dimakan sama siapa? Iblisnya nggak berkutik lagi kan? Dimakan sama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus tuh. Dimakannya sama siapa? Apanya? Iblisnya. Ya kami kan makan daging tadi. Daging iblis dimakan. Memang iblis ada dagingnya. Makan daging iblis aja kali daging, nah kan ngawur ini. Di mana ada iblis ada dagingnya? Di mana ada iblis ada dagingnya? Iblis dimasukin kemana? Iblis dimasukin kemana? Memang iblis ada dagingnya. Ayo. Enggak, gua tanya. Ayo. Iblis dimasukin kemana? Buktikan orang Kristen makan iblis, buktikan. Ya udah. Makan tuh bukan orang itu. Kristen nggak makan iblis. Makan apa? Oke. Ya, yang dimakan apa? Babi. Daging kan? Babi daging, kan? Babi. Nah, Yesus mengusir iblis dimasukin kemana? Dagingnya? Enggak. Yesus mengusir iblis dimasukin kemana? Dalam babi. Babinya kalian? Kalau yang kamu makan daging. Babi. Babi mana kamu makan babi? Kamu makan daging. Daging kamu apa? Makan daging. Daging apa? Daging babi, bukan makan babi. Daging babi. Bukan daging babi kan? Daging babi. Yesus daging babi, bukan makan babi. Daging babi. Yesus mengusir iblis dimasukin kemana? Bentar. Yesus mengusir iblis, iblisnya dimasukin kemana? Ke babi. Terus sama orang Kristen babinya diapain? Karena kan memang tempatnya ya, iblis itu ya babi. Tempatnya iblis adalah di warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya iblis berada di dalam apa? Babi. Babi. Bukan babi. Bukan daging babi. Ketawa mulu dari tadi sampai kencing ditahan. Aduh ya Allah. Ya, gak apa-apa sampai ini. Nanti kan lama-lama paham itu. Bagaimana paham, Pak? Bukan daging Bapak, babi. Bagaimana kita mau paham? Nggak usah, Mbak tuh harus belajar dulu makrifat, baru nanti bisa paham setiap kalimat. Makrifat apa? Orang udah tahu babinya kelas Juma. Babi kelas itu Juma, Mbak kelas gadis. Dibuang iblis. Kenapa lu pada makan babinya? Lu mau jadi iblis? Ya kalau lu makan iblisnya masuk ke badan lu. Jadi kamu kalau makan ubi jadi ubi juga gitu? Ya enggak, kalau ubi kan memang ada proteinnya. Nah sekarang Tuhan lu membuang iblis ke babi. Tuhan lu loh. Kalau ubi kan ke babi-babi, ke para babi. Gak pernah ada Tuhan membuang ubi. Sekarang Tuhan lu membuang iblis kepada babi. Ke babi-babi itu artinya kepada babi. Kenapa lu pada makan babinya kan ada iblisnya? Itu bukan ke babi-babi itu artinya kepada babi. Kepada babi-babi. Kepada babi-babi, tapi babinya elu makan. Kepada babi-babi. Ya berarti kepada iblisnya masuk ke kalau yang kami makan tuh,
Kalau yang kami makan itu daging babi, bukan para babi, bukan babi-babi, bukan. Emang yang kami makan tuh babi. Yang lu makan kan emang daging babi, beda. bukan daging manusia. Para babi itu beda. Kalau lu makan daging kucing baru itu beda. Lu makan daging babi. Daging para babi itu yang ibaratnya kalau ngomong langsung nyelongot. Nah itu termasuk para babi. Lu namanya iblis dibuang ke babi. Babinya dimakan. Sedang kan ngobrol kan. Datang yang nyolot itu termasuk babi-babi. Oten ini berpikirnya pakai pantat atau pakai kepala ya? Babi ya. Nah ini contohnya para babi-babi. Lu berpikir pakai pantat atau pakai kepala sih? Lo yang mikirnya harus pakai ini, jangan pakai. Lah udah jelas sekarang gue tanya sama lu ya. Gak usah jelas dari mana. Kalau ada virus, ngomong asal mentung aja. Virus dibuang ke ayam, terus ayamnya lu makan, lu nggak kena virus jadinya, bloon. Kamu yang bloon dari tadi pakai otak conge. Kalau dokter buang virus ke seekor ayam, bener nggak teman-teman? Coba teman-teman jawab ya. Dokter buang virus ke ayam, terus ayamnya dimakan sama si Oten ini. Nah si Oten ini kena virus kagak? Coba jawab, iya apa tidak? Kena bunda, kena. Lu makan rujak, lu jadi rujak nggak? Kenapa? Lu makan ikan asin, lu jadi ikan asin nggak? Nggak nyambung lu Oten. Jadi bilang di situ ke babi-babi itu artinya ke para babi, bukan babi-babi, emang ke babi. Ya emang ke babi yang lu makan kan babi. Masukkan ke babi-babi itu. Coba baca babi ke babi bukan monyet. Ya lu kena. Masuk ke babi-babi itu. Masuk ke babi-babi situ tulisannya yo. Kan lu makan babi, yang lu makan babi baca tulisannya. Ya yang kami makan babi, bukan babi-babi, bukan para babi. Bukan babi-babi. Perumpamaannya kalau dokter buang virus ke ayam, terus ayamnya lu makan, lu kena virus. Kamu tuh baru TK, kamu tuh otak. Makan babi-babi. Teman-teman coba jawab ya teman-teman. Itu Yesus buang iblis ke babi. Nah babinya dimakan Oten. Nah sekarang Otennya masuk iblis kagak? Coba bilang iya atau tidak. Coba jawab. Jawab teman-teman. Iya enggak? Itu udah saya jelasin dari tadi. Jadi Yesus mengusir iblis, dimasukin ke dalam babi. Dan babinya itu sama mereka dimakan. Di bawah berapa orang tuh yang bilang iya, bloon? Dasar lu bloon. Iya, dia udah mengakui tadi waktu sama saya. Yesus mengusir iblis, dimasukin ke dalam babi. Dan babinya itu mereka lahap, mereka lapar makan babi gitu kan, daging babi. Kalau kita kan beda ya, Akang. Kalau ada pembuangan sesuatu ke sebuah binatang, kagak mau kita, jangankan makan nyenggol aja kagak mau. Masa mau makan? Kenapa deh, host ini nggak enak ini. Host ini udah mulai curang. Siapa yang nge-mute lu? Di-mute ini. Siapa lu nge-mute sendiri juga? Iblis lu yang mute, iblis lu. Ya jadi gitu ya, baca yang benar, makanya jangan dibelok-belokkan. Ya. Di situ tertulis masukkan ke babi-babi itu, artinya ke para babi. Gitu, bukan ke babi, di situ tertulis ke babi-babi itu. Muka dia orang-orang Sunda itu mukanya kayak saya semua, Bun. Gak ada yang petak kayak kotak amal perpuluhan di gereja gini. Itu babi siapa babi. Nah, gitu. Gak ada yang kayak gitu. Para babi itu babi-babi itu banyak maksudnya di situ. Seperti contoh nih, ada sempatnya orang sedang slow nyantai gitu kan. Ngobrol datang ya kan. Lu mikir dong pakai otak. Nah itu ya termasuk itu Tuhan elu buang iblis ke babi. Nah kalau babinya lu ke makan babi-babi berarti itu, lu makan iblis. Ke babi itu. Iblisnya bukan ke pindah babi. ke badan elu. Ke babi itu. Bentar. Ke para babi-babi itu. Nih. Artinya ke para babi-babi. Apa namanya? Daniel, gua bacain ya. Gua bacain. Ya. Baca ayatnya. Gua bacain ayatnya. Ini di Markus 5 pasal 1 sampai 17 ya. Lalu sampailah mereka ke seberang danau di daerah orang Garesa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Diam dulu loh.
Diam dulu, di mute, diam dulu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat di pekuburan menemui dia. Orang itu diam. Di sana tidak ada seorang pun lagi sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan. Lalu belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini Yesus disembah sama iblis ya, sama yang kerasukan iblis. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah?" Dia maha tinggi, yang maha tinggi. "Demi Allah, jangan siksa aku," karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon untuk sangat supaya Yesus itu mengusir roh-roh itu keluar dari darah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi, bukan babi-babi ya, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi itu." Ya, jadi babi ini lagi nyari makan di hutan. Babi itu jelas kan? Ya, babi-babi ke dalam babi. Iya. Ini orang blow on nih. Banyak kan. Terus saya bacain, saya terusin dulu, diam dulu, saya terusin. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi yang dimasukinnya itu ke dalam babi. Betul kan? Ya, ke dalam babi. Babi, jangan babi. Ya kan babi yang nyari makanan di hutan. Enggak, Akang, ini dia babi. Tadi kan disebut banyak kan? Banyak kan? Babi ya itu maksudnya babi kan yang mau makan, kan? Kecuali babi satu orang. Babi-babi kawanan babi itu kawanan saya babi. makan babi-babi itu. Memang kawanan ada babi. Waktu itu makan babi itu. Memang saya udah ada di situ belum. Kau yang blow on, namanya babi-babi yang beneran babi, tolong. Otak seuprit aja bilang bohong orang. Otak seuprit. Otak seuprit aja. Ngatain orang, makanya otakmu tolol. Otak seuprit aja ngatain tolol orang. Harusnya orang tolol ngatain tolol. Orang tolol ngatain tolol. Orang bodoh ngatain bodoh. Orang botol ngalahin botol. Botol, si botol ngatain botol. Si tolol. Si tolol ngatain tolol. Si tolol. Si botol, si tolol ngatain tolol. Ini minim ketawa lagi. Dasar blow on kau, iblis blow on. Udah pemakan babi, Tuhan lu aja nggak makan babi, lu makan babi. Siapa yang ngajari lu, bodoh? Ya, bodoh ya. Orang itu pinter, gini loh, kalau kita umat Islam, kita tuh ngikutin apa perintah Nabi kita. Jangan makan babi ya kagak makan babi. Ya, sholat 5 kali ya 5 kali, bukan direvisi-revisi. Udah tahu Tuhan lu gak makan babi, jangan makan babi. Host curang terus nih, host nih. Curang terus host nih. Nih mute lagi ya. Enggak, gua gak beres nih, gak beres. Mana ada gua nge-mute, gua ketawa-tawa dari tadi gimana? Yang blow on bilang orang mute, kau tuh blow on. Udah orang blow on tuh sudah nggak aneh. Kau tuh blow on, orang gak di mute, kau di mute. Ya kan, orang blow on ya pasti bisanya cuma ngatain blow on. Orang super blow on nih. Orang super bodoh, nah super bodoh nih. Super bodoh ngatain bodoh nih, super bodoh. Ya bodoh kau. Gak bisa pegang handphone kan, ya? Si super bodoh nih, ngatain bodoh. Ya, si super blow on ngatain blow on. Masa tuannya gak makan babi, dia makan babi. Siapa yang ngajarin lo? Siapa yang ngajarin lo? Pembangkang. Lu iri tadi sama makan babi ya. Pembangkang. Lu gak makan aja daripada iri. Kenapa memang kalau makan babi? Ya tanya kenapa memang kalau makan babi? Tuhan kau jangan kenapa kita, memang, Tuhan kau yang ngelarang memang bodoh. Kenapa kan? Bodoh kau. Ya, orang bodoh ngatain bodoh nih, orang Tuhan super bodoh ngatain yang bodoh bilang nih. Gak boleh, Bible kau bilang gak boleh, bodoh.
Pembangkang. Itu super bodoh ngatain bodoh, super bodoh. Pembangkang. Si super bodoh nih ngatain bodoh nih. Nanya kita, si emang urusan lu apa bodoh? Tuhan kau yang larang tuh si super bodoh ngatain udah lagi. Si super blow on nih, si super blow on. Iya. Kau yang super blow on, Tuhan kau aja melarang ini rajanya bohong, ini rajanya bohong, ini mulai. Apa hubungannya sama kita? Kita mah umat yang santun, nggak makan babi. Nah lu, Tuhan lu aja nggak makan babi, kenapa lu makan babi, blow on? Siapa yang ngajarin? Iri siapa lu, yang ngajarin? Jadi lu iri nih ceritanya nih sama babi lu. Lu iri juga sama babi. Lu bodoh. Lu ngomong sama iri Tuhan ya, lu, sama babi kenapa aja dilarang? iri lu gimana lu? Bodoh. Gak ada hubungannya sama kita, blow on. Sama babi aja iri lu. Kau mau makan anjing, mau makan blow on, mau makan setan, itu urusan lu. Tapi Tuhan kamu yang larang, bodoh. Udah jelas Tuhannya nggak makan babi, ya kan? Ditanya lagi, emang apa urusan lu? Kok tanya gue? Lu kan Kristen, Tuhan lu aja nggak makan babi, kenapa lu makan babi, blow on? Kagak mau. Mau nanya kita. Flying victim lu, Tuhan lu yang ngelarang, Bible lu yang ngelarang, Tuhan lu aja selama hidup nggak makan babi, kok bilangin kita apa urusan lu? Lu nanya sama Tuhan lu, kenapa Tuhan lu nggak makan babi, bodoh? Enggak, si super bodoh ini ngatain bodoh lagi ini, sudah sama gugup juga iri lagi. Ayo, kenapa memang kalau coba saya ketawa lagi si super bodoh ngetawain diri sendiri, aduh. Makanya teman-teman coba tanya ya. Coba jawab di bawah. Ngatain diri sendiri gitu. Yang gak ngikuti aturan Tuhannya namanya pembangkang atau pengikut. Coba tulis teman-teman. Pembangkang atau pengikut nih si bodoh ini. Si super bodoh nih ngundang teman. Kalau bodoh aja, nggak usah ngundang teman-teman. Pembangkang atau si super pengikut? Pembangkang kau, bodoh. Bodoh. Ngatain orang. Super bodoh. Super bodoh. Kita itu bertanya bodoh. Kita tuh bertanya kenapa si super bodoh ini? Lu makan babi, bodoh. Ternyata lo pembangkang. Jelasin kau tuh kalau cerdas memang. Jelasin kenapa ada apa dengan babi? Ayo, ada apa dengan babi? Pembangkang. Kenapa dia pergi? Dia kabur. Nggak di-kick itu. Oh, dia di-kick. Bicara begitu gue juga bisa ngalahin lo. Kalau bicara tuh pakai dalil, blow on. Ya, ini ada Bang Drek, Bang Melvin. Salam, selamat malam. Bang Drek, Bang Melvin. Halo, malam. Ya, silakan kalau mau diskusi itu. Saya capek tadi. Apa itu kok ribut-ribut? Nggak tahu ini ribut-ribut nih masalah babi. Babi. Siapa? Sebentar. Dia mungkin dia babinya. Bentar, Bang Daniel, bentar. Ya. Jadi kan ada ayat tertulis kalau Yesus itu mengusir iblis atau mengusir setan, dan iblis atau setan itu dimasukin ke dalam babi. Ada ayatnya kan di Matius. Ada. Ya kan, ada ayatnya. Nah, ini nggak terima kata si Daniel. Kalau iblis itu bukan dimasukin ke babi, tapi babi-babi. Nah, saya nggak paham. Ini babi-babi ini tertuju kepada siapa? Kepada manusia atau siapa? Atau binatang babi itu? Itu. Kepada yang mengerti. Coba, Bang Melvin bisa ngejelasin nggak? Ya, kalau secara itu sebenarnya peristiwa yang real sebenarnya iblisnya itu dikeluarkan dari orang yang kerasukan itu. Dia kan itu sebenarnya legion itu. Ya, legion. Tadi udah saya baca itu. Iya, dengar. Jumlah setannya bukan satu, tapi rame-rame. 2000. Ada banyak dia itu jumlah. 2000. Yang tertulis 2000. Enggak. Kalau masalah 2000-nya itu enggak pasti juga nya itu.
Ya pokoknya yang tertulisnya 2000 aja. Yang pasti jumlahnya legion itu dia banyak setan yang masuk di dalam satu badan itu. Nah, setannya itu bermohon dia agar dimasukkan ke babi-babi yang banyak dipelihara di Gerasa itu. Binatang kan? Babi binatang kan? Babinya itu adalah babi yang sebenarnya. Iya, babi binatang kan? Babi sebenarnya, emang babi yang Anda makan itu nggak babi sebenarnya? Asia atau jaka ini Ibu jangan mancing-mancing keributan di Komal. Kok keributan? Emang yang kau makan itu babi yang nggak sebenarnya? Orang bertanya kok sensi. Sekarang aku tanya sama kamu, babi yang kau makan itu babi sebenarnya atau babi ecek-ecek? Babi yang sebenarnya. Orang bertanya kok kau bilang mancing-mancing. Sekarang saya tanya, saya kan bertanya, babi yang kau makan itu babi sebenarnya atau tidak? Kalau bukan babi sebenarnya, kau tinggal bilang, bukan Bu, bukan babi sebenarnya. Clear. Aduh, ribut lagi nih. Babi yang suka nyerobot, kalau ngomong marah-marah, itu babi yang sesungguhnya. Ya itu kelakuan kau itu kayak babi, makanya kenapa Yesus membuang iblis itu ke babi? Karena kelakuan babi itu kayak iblis. Kalian ini pembangkang. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu bilang yes, udah ini dibuang aja deh si Daniel ini, Akang. Dia ribut aja, nggak bisa berdiskusi dia, buang aja. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Bang siapa nih, Bang RF. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Yesus kamu bilang firman yang jadi manusia, benar nggak? Tapi gini sebentar Ibu. Nggak sebentar, dijawab dulu Bang, jangan gini dulu. Saya bertanya, apakah Yesus kamu itu adalah firman yang jadi manusia? Benar apa nggak? Ini menurut kepercayaan kamu loh. Benar. Nah benar, oke. Berarti selama dia hidup dia menjadi manusia, apa yang dia lakukan? Apakah dia ngongkang-ngongkang? Apakah sebentar dulu, Bang, belum selesai, baru dijawab. Jadi clear. Jangan Ibu jadi tukang tanya, biar berganti-gantian. Ibu pun nanya, aku jawab. Belum selesai ini. Bagaimana kau menjawab kalau aku belum selesai memberikan pertanyaan? Pertanyaan saya, Arif mau diturunkan kau? Orang masih bertanya, belum selesai lagi pertanyaan. Udah kau mau ngoceh. Sekarang saya bertanya, kau bilang Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Woi, diam. Laki-laki kayak perempuan muncul kau. Udah dibilang diam dulu. Iya, kan aku bilang ku jawab. Iya. Nah, jelas. Sekarang waktu dia jadi manusia, apa yang dia lakukan? Makan babi dia? Enggak. Makan babi enggak? Nah, sunat dia? Sunat. Dia kalau beribadah, dia mencuci kaki enggak? Ya, kan kau udah tahu, kau tanya lah. Sehari 3 kali enggak lah, aku kan bukan Kristen, aku bertanya, kau yang jawab. Ya udah. Dia kalau puasa 40 hari, dia itu waktu meninggal di pakai kain satin putih. Itu yang dia mau waktu dia jadi manusia. Pertanyaan aku, kau katanya pengikut dia, kenapa kau tidak mengikutin semua aktivitas Tuhanmu waktu jadi manusia? Jawab. Jawab. Kok ketawa? Iya, tenang lah. Yang nggak gini. Nggak, memang aku tegas orangnya. Kok nggak usah bingung. Aku perempuan tegas. Orang-orang yang LGBT itu nggak bisa bicara sama aku. Aku tegas, apalagi Eli. Aku tegak-tegak kan dia. Bukan tegas nggak tegas. Sabar. Iya. Macam bulan. Kalau saya bicara itu memfitnah, baru kau marah. Yang aku bacakan tidak setitik poin pun aku buang. Bahwa Yesus kau itu memang mencuci tangan, mencuci kaki waktu beribadah 1 hari 3 kali, ya. Itu ada di Bible-mu. Saya itu kalau bicara itu pakai data, Bang, walaupun suaraku tegas. Cuci muka 3 kali sehari, mana? Ya, kau Kristen pun kau tidak tahu Yesus kau berapa kali beribadah. Ayatnya biar kulihat dulu. Kayaknya enggak ada itu, jangan ngarang-ngarang lah. Artinya narasi yang apa adanya aja, apa adanya aja. Jangan nambah-nambahi. Itu namanya, kalau aku nambah-nambahi dosa, Bang. Coba lah di mana ayatnya? Bentar. Aku tuh kalau bicara, Bang. Begitu. Sekarang gini aku tanya sama Bang. Itu kadang aku bingung sama orang Kristen loh, Bang.
Enggak, selesaikan dulu yang dia cuci muka. Yesus beribadah 3 kali itu, ya. Sebentar ya, aku bacakan ya. Gimana dia beribadah 3 kali cuci muka, wudhu dia di mana itu? Cuci tangan, cuci kaki kan? Oh, cuci tangan, gimana cuci tangan, cuci kaki? Iya, tunjukkan aku. Cuci tangan, cuci kaki, kau bilang berwudhu, kau sendiri yang mengkonfirmasi. Aku bilang mencuci tangan, mencuci kaki, kau bilang berwudhu. Ketangkap kamu. Nih ya, ada tradisi dalam bentar ya. Bentar, aku bacanya panjang ini. Jangan ketawa dulu, Ker. Iya, orang kita nggak gini loh. Artinya, tolonglah, jangan mengada-ada. Bukan, bentar Bang. Sebentar, jawab dulu ya. Jadi gini ya. Iya. Sebentar. Yang Makanya saya katakan sebentar, Bang RF, kalau ku bilang Yesus kau menari-nari berjoget-joget pakai baju perempuan itu dosa. Sebentar, kasih aku waktu. Oh siap Bang. Gimana dia cuci tangan 3 kali sehari? Ngobrol dulu ya. Aku lagi mencari data. Sebentar ya. Namamu siapa sih? Asi? Sampai teberak-berak kau situ carinya ya. Kau yang teberak. Awas kau ya kalau teberak kau ya. Ger, lu debat sama ibu-ibu jangan kayak ke bawah jadi ibu-ibu lu. Mulut lu mulut laki bukan mulut ibu-ibu lu. Biar kita lihat lu, udah dia datang bulan ini, siapa ini, Sia ini. Masa lu mau ikut-ikutan datang bulan? Kan lu laki-laki, gimana sih lu? Udah dapat ayatnya apa, Asia? Aduh, habis patok ayam. Makanya kalau apologet masih baru-baru jangan sok jago. Udah diam dulu. Itu lagi dicari lu, gimana sih? Panggil si Tahta dulu biar cari ayatnya tuh, apa tuh? Udah diam dulu. Oke. Lagi dicari lu. Gak usah bawa orang lain lu kalau di sini, gimana sih lu? Kocak lu debat sama ibu-ibu, kata lu lagi datang bulan, lu aja sendiri sama. Masa laki-laki datang bulan juga. Makanya gue paling takut kalau sama perempuan, gue mah papa takut. Masih sempat aku beli rokok ke Perbaungan. Masih lah, lu beli tepat ke si Toli-Toli itu sono. Si Toli-Toli. Aduh, hancur aku bah. Sebenarnya orang Kristen ini kasihan ya, nggak pernah membaca kitabnya ya. Ayatnya biasanya sebenarnya. Imamat 23 ayat 2 sampai 4, diamlah muncung kau makan babi. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, ya. Hari raya ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumi sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, ya. Jadi apa dia beribadah 3 kali. Lalu Yesus menjawab katanya, biar seluruh penggenda tapi setelah genap waktunya Allah mengutuskan perempuan ulang. Santai, kok nggak usah ketawa. Jangan terlalu maju. Jangan sebentar, aku baca. Kok nggak usah. Kau aja udah berapa puluh tahun kau nggak tahu kok Yesus kau beribadah 3 kali? Hah? Nggak tahu kau? Bodoh. Kalau aku tuh Islam yang aku pelajari itu Al-Quran, tapi kalau memang pernah aku baca, daripada aku asbun dan itu dosa, makanya aku tanya, kok diam dulu. Nah kamu sebagai orang Kristen, kok tidak tahu kalau Yesus kau tidak makan babi? Hah? Kenapa ketiga kali Yesus kau nggak makan babi? Yesus kau puasa, kenapa kau nggak ikutin? Kenapa kau nggak ikutin botol? Kenapa kau nggak ikutin botol pembangkang? Ketawa. Apologet, coba lah. Kau kalau masih baru selo. Bukan urusan kau aku nggak peduli mau apologet kek, mau apologet kek, mau apa cinta kek, mau apa riket, mau apa pripa, nggak peduli aku. Yang penting mau aku telanjangi Bible kau di depan muka kau, biar tau kau.
Dan yang tidak malunya begini teman-teman. Enggak, dan yang malunya begini teman-teman. Ada 5 poin dari 6 poin yang aku ucapkan dan itu benar semua. Moncong kau nggak bisa diam. Di mana kau? Di mana jawaban kau? Moncong kau itu kok nggak bisa ngomong kalau Yesus kau nggak makan babi? Dia itu bersunat, dia itu berpuasa, dia itu mencuci tangan, mencuci kaki, ya? Kenapa moncong kau itu kok diam? Hah? Kenapa kau nggak mengikutin dia, moncong? Pemakan babi, moncong. Tidak malu kau. Ada 6 soal yang aku ucapkan dan 5-5-nya benar. Cuman 1 aku lagi nyari. Ketawa kok. Bukannya malu kau. Kau bahwa Tuhan kamu tidak memakan semua itu. Kenapa kau makan? Dari mana? Siapa yang ngajarin kau makan semua itu? Hah? Siapa yang ngajarin kau? Hah? Dari mana kau bisa sembahyang setiap seminggu, tiap hari Minggu? Siapa yang ngajarin kau? Siapa? Mana dalilnya? Mencet kau sama aku, monyet. Mana ayatnya? Gak bisa ketawa kau kan? Mana? Di mana ayatnya kau bisa beribadah setiap hari Minggu? Mana setan? Memang iblis kau, pemakan babi. Makanya kau jadi iblis. Tahu gak kau? Udah dibilang tadi. Aku bilang dia mencuci tangan, mencuci kaki. Kau bilang dia berlutut. Kau bilang dia wudhu. Makanya malu kau. Kalian tuh agama nggak punya sandaran. Mau ke Yahudi kau, diludahi kau ke Yahudi, tau nggak kau? Tuhannya orang Yahudi kok kitabnya Romawi. Namanya Yesua Al-Masih, bahasa Aramaiknya Yesua Al-Masih, ya kan? Jadi Isa Al-Masih diganti Yesus Kristus. Entah siapa yang namain Yesus Kristus. Kau panggil dia Yesus. Bodoh kau, otak kau buntu. Buntu otak kau. Namanya aja Yesus Al-Masih, kok jadi Yesus? Yang namain Yesus siapa, bodoh? Itu nanti. Bodoh kau, otak kau buntu. Makanya jangan makan babi, jangan makan anjing. Makan itu makan ikan, bodoh. Iya memang makan aja. Lu kalau debat sama ras terkuat yang ada di dunia gak bakal menang lu. Gak bisa. Jangankan dia tidak perlu dengan perempuan, dengan kitabnya aja akan ditabok kok dengan kitab kau sendiri. Ngerti gak kau? Kitab kau sendiri. Apalagi kawan kau yang bodoh tadi. Kau cemburu ya? Kau iri ya kami makan babi? Bodoh. Kitab kau yang melarang makan babi, bodoh. Makanya Advent itu gak makan babi. Emang kau pikir Advent ngikutin siapa? Dia ngikutin Yesus. Kau gak ngikutin Yesus, bodoh. Bodoh kalian. Flying victim kau. Kau pikir kalau si Advent itu gak makan babi, kenapa kau makan babi? Siapa yang diikuti dia? Yang diikuti dia Yesus. Pertanyaan aku, kau ngikutin siapa? Tidak malu kau mengucapkan diri kau pengikut Yesus, sementara kau makan babi. Sabarlah, Dek. Nggak ada yang bisa menggantikan posisi adiknya. Muncul kau diam, kau jangan kau bilang adek. Aku lebih tua dari kau, setan. Udahlah, kau cita-cita aku ya kau. Bagus dong, dia muncul kau. Tahunya aku, sukanya kau tuh di makan anjingnya kau suka tuh dengan makan tua kau. Gak lepel aku tau kau. Orang Medan aku, Medan mana kau? Ku cari kau, ku telan kau hidup-hidup. Bisa lah kau telan aku ya. Memang aku biasa kena telan, Dek. Orang kau bodoh, bloon kau. Aduh. Bisanya, apalagi kawan kau yang bodoh itu. Iri kau makan babi. Yang bodoh lah kalian. Kitab kau sama Tuhan kau selama hidup gak makan babi. Kok kau tanya pula kami itu cuma bertanya. Kok bisa Tuhan kau yang lagi jadi manusia gak makan babi, terus kau bilang pengikut kau makan babi? Bagus dong. Bukan hanya babi dimakan, anjing pun dimakan. Makanya kau pakai otakmu dong. Tuhan kau ada nggak nyuruh makan anjing makan babi? Di mana kau dapat? Di mana kau? Kau nanya tadi, di mana ayatnya? Di mana ayat? Pertanyaan aku, kau makan babi, makan anjing, di mana ayat kau? Hei, kau sembahyang hari
Minggu ke gereja. Siapa yang nyuruh kau? Mana? Di mana datanya? Lah dulu itu cepananya. Kau jangan ngatain aku. Bergetar bulu-bulu kau kan? Rontok bulu-bulu kau enggak? Gawat. Kalau masih baru kau apologet itu nggak boleh lah. Terukur bahasa. Nggak usah kau panggil aku apologet. Aku bukan apologet aku. Aku aja manusia biasa yang bertanya pakai otak kau. Di mana Tuhan kau nggak makan babi? Kok kau bisa makan babi? Nggak usah kau bilang aku apologet. Aku bukan apologet. Bukan apologet. Aku emak-emak. Aku emak-emak yang bertanya. Bukan apologet aku. Aku nggak apologet. Aku emak-emak. Emak-emak yang bertanya pakai otak kau. Udah jandanya kau itu. Kalau apologet, suami aku bule tau gak kau? Keras ya. Tinggal di luar negeri aku, biar tahu kau. Kian santang bule. Bukan orang-orang kayak kau, level aku. Tapi ya orang. Kau itu gak level sama aku. Dari bicaranya gak level, apalagi dalam kehidupan rumah tangga aku. Gak masuk kau deh. Jauh kau, jauh dari langit. Sekarang kita nggak bicara pribadi, aku bicara kitab kau sama agama kau. Nggak usah kau bilang adik-adik. Kau belum lahir aja aku udah sekolah, aku tau nggak kau? Oh bule ya, berarti keras ya. Memang Oten ini kalau nggak bisa dijawabnya, dilarikannya ke pribadi. Memang udah basi. Permainan kau itu udah busuk, tau nggak kau? Busuk. Kayak tomat busuk itu permainan kau. Itu kalau belum terukurlah bahasamu kawan. Semananya apologet kok kayak gini. Nggak ada kan aku udah bilang kau nggak punya kuping kau. Kau nggak punya kuping. Aku nggak apologet botol. Aku mama-mama. Kalau mama-mama berarti kau kapasitas menerangkan Alkitab apa? Menerangkan bodoh. Aku cuma membaca stupid. Tadi pandean menerangkan Alkitab. Bodoh kau, stupid kau. Kitab kau itu bahasa Indonesia dibaca. Sekarang pertanyaannya, Tuhan kau tidak makan babi, kenapa kau makan babi, bloon? Itu bukan menerangkan, memang bodoh loh orang-orang Oten ini. Tadi dibilang ya, aku bilang cuci tangan cuci kaki. Kok kau bilang berwudu? Katanya berwudu. Aku bilang cuci tangan cuci kaki. Memang bodoh kau, bloon. Makanya otak kau itu makan ikan, yang makan babi, bodoh. Ketawa dia saking nggak kuat dia tuh nggak bisa menjawab dia. Katanya. Wih, terkencing kurasa dia. Tahu nggak di dalam kitab kau buah peler kau rusak nggak? Kalau buah peler kau rusak, kau nggak bisa beribadah. Asia. Makanya kalau masih pemula jangan sosok masuk komal. Kau aja nggak bisa jawab sama mama kayak aku. Gini mas. Mama kayak aku aja nggak bisa jawab. Kau mau ngomong diri kau apologet? Ayatnya di mana? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Yang 5 poin yang aku bilang sama kau. Di mana ayat kau sembahyang tiap hari Minggu? Di mana, bloon? Di mana, bloon? Dari tadi jawaban aku pertanyaan aku nggak kau jawab cuman Asia adek cuy. Untuk adek selalu bisa ngomong kau. Nggak ada yang bisa menggantikan posisi adeknya siapa. Gue ketawa deh saking nggak bisa menjawab dia terkencing-kencing. Kurasa kalau di kamera kan kecelananya terberak-berak terciret-ciret dia. Makanya kau itu kalau berpikir pakai otak jangan pakai pantat kau. Mananya ayatnya? Ada orang nggak punya malu ya. Tidak punya malu kau. Tunggu dulu, kau bilang kan ada ayatnya. Gak usah kau menyocot, gak usah kau menyocot. Sekarang ku tanya, kenapa Tuhan kau gak makan babi? Kau makan babi, jawab bodoh. Artinya gini loh. Tuhan kau puasa, kenapa kau gak puasa, bloon? Kau itu ngikutin kayak orang Advent. Advent tuh masih mending. Dia tahu hari Sabat. Dia itu gak makan babi. Nah itu baru pengikut Yesus. Kau pengikut Yesus kagak? Sunat. Oke, biar ku jawab ya. Biar ku jawab, gak usah kau jawab. Sekarang
pertanyaannya kalau kau pemakan babi, kalau kau nggak puasa, berarti kau nggak pengikut Yesus, bloon. Bilang lagi kan, Yesus itu cuci tangan 3 kali sehari. Mana ayatnya? Itu nggak benar. Mana ayatnya klaimmu itu? Kalau ada, sampai nabi yang lain pun mencuci tangan cuci kaki. Kalau ada, aku kejar kau sampai lubang tikus ya. Jangan sampai kayak anak Batak kau ya. Dengar kau ya. Jadi kalau misalkan Yesus BAB, dia kan cuci tangan berarti ya. Di mana? Oke, cari ayatnya ya. Ya ampun, inilah otennya yang ada ayatnya. Pura-pura dia. Mana ayatnya? Sekarang kau sembahyang sehari minggu, mana ayat kau? Di mana ada ayat kau? Di mana ayat kau? Ketawa dia teman-teman. Orang kalau nggak bisa jawab, kalau nggak nangis, ketawa dia. Mau nangis kan nggak mungkin. Apalagi turun, nggak mungkin kan dia. Jadi apa? Ketawa dia. Coy. Gini itu. Jangan asal ngomong, asbun namanya itu. Dia muncung kau. Kelima poin tadi, kenapa kau ikuti, Blodong? Jawab, bodoh. Janganlah. Bodoh, jawab. Kenapa kau nggak puasa? Jawab yang 5 poin. Poin satu-satu kau jawab dulu, baru ku jawab. Aku bantah lo, kalau ada benar ya benar. Tidak benar. Begitu. Kau bilang Yesus cuci tangan 3 kali sehari. Cuci tangan cuci kaki dia sebelum beribadah, monyet. Kalau ada kau apain kau? Di mana ayatnya? Kalau ada kau apain? Salto aku sini 20 kali. Kepala kau Yesus kau aja nggak kau ikuti, apalagi aku. Memang bloon orang-orang ini. Bloon katanya, mana ayatnya? Mana ayatnya? Bloon katanya awak. Gak mampunya kau kasih ayatnya. Haruslah engkau berbuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Makanya orang Kristen ini sama kayak yang waktu sama Kodondi, teman-teman. Waktu dibacakan ayatnya, jangan kau bacakan. Oh sesat. Memang bodohnya lah kau yang dibacakan Bible-mu. Kau bilang sesat. Makanya memang benar Bible kau tuh sesat. Masa ada buah dada? Ngomong-ngomong, sekarang ku tanya sama kau, di dalam Bible kamu dibilang buah dadamu seperti gugusan anggur. Nggak terima aku namanya buah dada perempuan itu. Nggak ada yang kayak gugusan anggur, bodoh. Buah dada itu kayak gugusan anggur, nggak ada. Buah dada itu seperti buah pepaya, baru benar. Gugusan anggur, teman-teman. Nggak terima aku perempuan. Ngamuk aja kerjamu. Nggak terima aku. Mana ayatnya? Nasib apologet bodoh naik. Gini. Sebentar aku baca ini, dia udah dapat aku. Ya. Keluaran 30 ayat 18-21 ya. Harun pun memang lah ya, Oten ini nggak punya malu ya. Baca. Ini kitabnya, tapi dia nggak tahu loh, teman-teman. Ampun, Muhammad Rasulullah. Baca. Kalau kau tadi berjanji apa, dia tadi bilang? Di mana Yesus kau cuci tangan 3 kali sehari? Sekarang ku tanya sama kau, dia beribadah 3 kali, kau jangan ku tampar muncung kau ya. Kalau dekat kau, ku remas muncung kau, itu benar loh, sumpah. Langsung ku kerauk muka kau, benar, sumpah. Sumpah kalau dekat kau, ku terjang kau, benar, sumpah. Benar. Gak bohong aku, ku terjang kau. Ya, di mana ayatnya? Biar ku buka Alkitab pun ya. Berarti nggak pernah dibacanya. Dibacain dulu, Bud. Keluaran 40 ayat 7. Keluaran kata Yesus. Kau taruhlah bejana pembasuh di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kutaruhlah air ke dalamnya. Keluaran 40 ayat 30 sampai 32. Ditempatkannyalah bejana pembasuh di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhkannyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anak membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. 40 ayat 32. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran 40 ayat 1.
Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kisah Para Rasul 7 ayat 23-26. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dan membunuh orang Mesir itu. Keesokan harinya muncul, kita bicara tentang mencuci ya. Kok lari-lari? Tadi udah kubacakan kan si Harun dan anak-anak mencuci tangan mencuci kaki. Kau diam, muncung kau diam. Aku udah bicara setan. Yesus sunat benar. Yesus puasa benar. Yesus cuci tangan 3 kali sehari. Mazmur dia muncung kau. Ini aku masih bicara setan. Kalau masalah peribadahan ya betul itu Yesus mencuci itu betul. Tapi gini Bun. Kalau menurut saya bentar. Bentar. Break. Tapi kalau menurut saya Yesus itu orang yang Yohanes 13:10 diam. Siapa namanya dia? Diam dulu. Kalau menurut saya Yesus itu orang yang jorok. Coba Bunda Madam buka Lukas 11 pasal 38. Buka. Ini aku masih baca, belum selesai, nanti dibilangnya aku bohong. Itu sebentar. Aja. Itu udah ada ayatnya, udah ada. Dia aja. Nah, ini konteks sebentar ya. Di Yohanes 13:10 kata Yesus kepadanya, ini tulisan merah ya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Di Yohanes 13 ayat 10. Makanya kau kalau jadi orang Kristen ya, kau jangan cuman ada di tua, baca kitab kau itu, monyet. Enggak, kalau Yesus versi Paulus, dia takut. Kalau dibukain ayat ini dia takut, makanya dia kabur. Coba Bunda buka Lukas 11 pasal 38. Buka Bun, bacain. Makanya dia kabur. Kalau ayat berapa? ini dia kabur. Ayat berapa? 38. Enggak, ayat namanya apa? Lukas 11. Lukas 11 ayat 38. Tuhannya jorok loh. Baca Bun yang keras. Ini aku paling suka kali baca-baca. Bentar ya, diam kok ya. Dalam kitab merujuk pada cerita tentang Yesus yang diundang makan oleh seorang Farisi. Ayat ini menyoroti keheranan orang Farisi tersebut karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Jorok. Tuhannya jorok. Sebagaimana kebiasaan orang Farisi pada saat itu. Jorok Tuhannya. Makan kok nggak cuci tangan. Gimana sih? Kabur. Kalau dibawa ayat ini kabur dia. Kabur. Udah pergi dia? Kabur lah. Kabur. Kalau dibuka ayat ini. Jorok Tuhannya. Jorok. Masa makan gak cuci tangan itu habis cebok, habis apa? Jorok. Bergaya dulu lah kayak si Edis. Kalau si Edis pakai kacamata hitam ya, gak kelihatan hidungnya kayak kutil ya. Edis, ini Edis. Kalau si Edis pakai kacamata kayak gini, hidungnya gak kelihatan, ketutup sama kacamata. Hidungnya kan kayak kutil. Kabur, kalau di bawah ayat ini kabur, gak kuat. Wah, Tuhan gua jorok loh. Gak pernah cuci tangan, kalau makan langsung wop gitu kan. Itu kelakuan mereka guys. Oke? Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabarabase keraba, Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Kabur aja. Makanya kalau ngotot-ngotot ya, gua dari tadi diem perhatiin gitu kan. Pas begitu mau muncul ayat ini, aduh saudara-saudara,
Ya, Bunda Dwi Ratna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, seneng banget tuh. Itu tadi siapa tuh, Kang? Madam Yani ya, siapa tuh? Ya Mas, top Markotop. Hajar dong semua Oten kayak gitu, Bunda cantik. Ini puas banget nontonnya, beneran mampus dia. Ini saya mimpi apa semalam ya? Kok narasumbernya mak kurang belanja semua? Ya beneran Kang, beneran puas dan puas banget tadi tuh dengerinnya. Kok kenapa kabur dia nggak bisa ngomong ya, Bunda cantik. Kemana dia Kang, Bunda cantiknya? Ada. Iya, ada lagi nggak si Edis? Itu lawan Edis mampus terpirit-pirit dia. Tapi nggak mungkin dinaikin sama Edis yang kayak gini. Nggak, saya Edis itu naikin Kristen settingan. Belum tidur Kang. Kang salamin ya sama Bunda cantik ya. Sok aja itu masih ada. Maaf Bunda, sorry maaf. Bun, maaf Bun. Aku lagi cari itu ayat. Sebentar ya Bun. Santai ya, Bun. Aku seneng banget pokoknya top ya, abisin itu BAB, abisin yang lain-lain yang gila-gila tuh, abisin yang cuma premeng doang tuh. Ini malam ini narasumbernya mak-mak semua guys. Ya Allah. Ya memang sini aja Bunda, nanti kalau ada Oten kita hajar Bunda, kita ulek-ulek dia Bunda. Aduh, aku pikir situ tadi suaranya si cantik ini, suaranya aku pikir kayak si Lina. Kok Lina? Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Habis semua Otennya dibantai sama ibu-ibu. Udah keren-keren tempatnya ibu-ibu ini atau? Ini nggak tahu dah Kang, ini dipertahankan jadinya top Markotop ya, beneran ini top banget aku. Aduh, apalagi tuh yang kayak apa Raja Debat Aisyah itu injek-injek. Si Oki main sama Oki nyebelin banget, mutar-mutar sama Ustaz Talib, mutar-muter. Sebel banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ada Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Juma, ya Allah Bang Juma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma penerusnya banyak banget Bang Juma, Masya Allah. Suaranya kecil Gurunda. Alhamdulillah masih kecil. Masih. Suaranya kecil. Kalau sekarang gimana? Bang Juma muridnya banyak banget ini, ya Allah nih Bunda cantik ini, Masya Allah. Nanti Alhamdulillah. Ya. Nanti Gurunda pas ke Jakarta, semua jajaran API Apologet Islam Indonesia beserta ininya diundang makan di Madam Yani di Asia. Yang kemarin tanggal berapa itu? Gak tahu Madam Yani itu tanggal berapa Madam? Tanggal 12 aja. Santai Gurunda, soalnya kan aku